Maka hiburan seperti ini semestinya kita hindari. Karena hiburan seperti ini bukan memberikan kebaikan kepada manusia, bahkan menjadikan kerusakan kepada manusia. Dan fenomena inilah yang terjadi di tengah masyarakat, ya, terutama para remaja, pemuda-pemudi. Ketika hari ini kita disuguhkan dengan hiburan-hiburan yang melalaikan melalui radio, melalui TV, melalui gadget, ya, kemudian melalui sosial media sebagainya. Katakanlah ada YouTube, ada Facebook, ya, ada Instagram, kemudian ada TikTok dan sebagainya. Maka tanpa kita sadari, hiburan-hiburan yang didoktrin kepada kita hari ini telah merusakkan fitrah, merusakkan akal, merusakkan nafsu, dan merusakkan diri manusia pada hari ini. Karena dia dari nafsu, dan nafsu ini kan cenderung mengajak kepada kejahatan, kemaksiatan. Wahai segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentunya telah berjumpa kembali di sini di podcast DAO, dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Ustaz Mujibur Rizal, dan beliau merupakan vokalis nasyid grup Nada Murni Malaysia dan vokalis nasyid Katrun Nada. Kemudian beliau juga merupakan vokalis nasyid Al-Kauthar Aceh. Kemudian beliau juga pernah tampil bersama nasyid Raihan dan Rabbani Malaysia. Dan beliau juga merupakan dosen di Akademi Seni Budaya Mawaddah Malaysia. Dan beliau juga bahkan Masya Allah sering mengisi di acara hiburan Islami di berbagai televisi baik nasional ataupun internasional. Baiklah, untuk kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu hiburan yang mendidik jiwa. Langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Sihat? Ya, alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat. Ketika cuacanya hujan, kemudian banyak di luar sana orang-orang yang sakit, kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir kembali di sini di DAO Podcast channel ini, dan tentunya Ustaz kita akan membahas dan berbincang-bincang tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu hiburan yang mendidik jiwa. Masya Allah, ini tentang hiburan ya teman-teman sekalian. Jadi banyak kontroversial di sini. Ada pro dan kontra. Lantas bagaimana penjelasan yang akan kita bahas di sini? Baiklah, tanpa menunggu lama, sahabat DAO Podcast channel tercinta, mari sama-sama kita mendengarkan pembahasan dengan tema hiburan yang mendidik jiwa. Kepada Ustadz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini ya, hiburan yang mendidik jiwa. Jadi kalau berbicara hiburan ini kan luas sekali sebenarnya. Dan apa sebenarnya hiburan itu ya? Sebenarnya hiburan ini merupakan fitrah manusia. Jadi sesuatu kehendak yang keluar dari hati sanubari kita, inginkan sesuatu yang dapat menenangkan kita dan juga membahagiakan kita. Nah, jadi fitrah ya, sesuatu yang lahir dari jiwa yang dalam. Maka kita lihat hari ini ya, bagaimana ketika kita sedang capek bekerja, kita keluar rumah pagi, kemudian bekerja dan kembali ya. Kemudian ada waktu kita istirahat jeda tengah hari itu, kadang-kadang kita buka handphone gadget ya. Kemudian kita buka radio atau TV. Kita ingin sesuatu yang bisa menenangkan jiwa kita dan membahagiakan jiwa kita ya, hati kita. Nah, itulah sebenarnya hiburan. Jadi manusia ini perlu hiburan. Perlu hiburan, kemudian perlu ketenangan dan kebahagiaan. Nah, jadi karena itu fitrah yang telah Allah ciptakan kepada manusia, juga Allah memberikan jalan keluar untuk memenuhi ya, menjawab atau solusi pada fitrah tersebut. Nah, bagaimana kita memahami fitrah ya? Fitrah ini sesuatu
kehendak-kehendak dari dalam jiwa kita yang melekat. ya. Jadi contohnya seperti ini, kita ingin melihat kepada keindahan, ya, ingin melihat pemandangan, ya, ingin pergi, ada waktu yang senggang kita pergi ke Pantai Lampu Lok Nga, ataupun kita pergi ke tempat yang ada sawah, ya, ke kawasan gunung, ya, air terjun dan sebagainya, ya, berwisata, kata seperti itu. Ini merupakan kehendak-kehendak dari fitrah manusia. Dan Allah juga sebagai yang menciptakan fitrah juga memberikan solusi. Kalau kita ingin kepada keindahan alam, maka dikatakan bermusafirlah, melihat kebesaran keagungan Allah, ya. Kemudian fitrah ingin makanan yang enak, yang sedap, yang lezat. Wah, kita kalau hujan-hujan seperti ini, wah, kalau makan mie Aceh ini sedap, ya. Mie rebus dan sebagainya, ya. Ataupun ada minum kopi, gorengan, ya. Itu kehendak-kehendak kepada makanan, ya. Jadi Tuhan juga, Allah juga memberikan jalan keluar. Makanya di dalam Islam itu ada panduan cara mendapatkan makanan, bahkan disunatkan makan daging seminggu sekali, ya. Seperti itu. Jadi ada tata cara aturannya. Itu fitrah, kehendak ingin kepada makanan yang enak dan sedap. Kemudian juga fitrah lelaki suka dengan wanita, dan sebaliknya wanita suka dengan lelaki. Itu juga fitrah, kehendak-kehendak dari jiwa kita. Maka Allah memberikan jalan keluarnya. Islam memberikan jalan keluar syariat kita itu dengan pernikahan, dengan munakahan, ya. Nah, jadi itu menjadi hubungan yang haram menjadi hubungan yang halal, ya. Jadi indah sekali Islam ini. Termasuk fitrah ingin kepada hiburan. Nah, ya, ingin berhibur dikala kita galau, dikala kita susah hati, dikala kita seperti tiada pegangan, ya, nggak tahu mau buat apa ini, ya. Aduh, perlu hiburan, ya. Jadi itu yang kita akhirnya buka, membuka radio, ya, melihat TV, melihat film dan sebagainya, ya. Nah, itulah yang fitrah manusia itu ingin kepada hiburan, ketenangan dan kebahagiaan. Nah, para ulama menyatakan bahwa sudah menjadi fitrah manusia perlu hiburan. Berhibur tidak salah, ya. Jadi fitrah manusia itu inginkan hiburan, ingin ketenangan, kebahagiaan. Berhibur tidak salah. Yang salah kalau kita salah dalam memilih hiburan. Nah, kita jadi salah kalau kita salah memilih hiburan. Nah, bagaimana panduannya? Hiburan yang baik, yang benar itu adalah yang apabila kita dengar, makin kita lihat, makin kita menikmatinya, makin dekat kita kepada Allah. Nah, ya, hiburan yang baik dan benar. Jadi bagaimana kalau kita melihat hiburan, kita mendengarkan hiburan, ya, dimanapun, sosial media dan sebagainya, kalau kita semakin susah hati kita, semakin tidak dekat dengan Allah, maka itu hiburan juga, tetapi hiburan yang melalaikan. Nah, kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, maka kita ingin mencari hiburan yang baik dan benar, itu hiburan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi hiburan yang baik dan benar itu yang makin kita dengar, makin kita menikmati, kita lihat, makin dekat kita kepada Allah. Nah, menjadi pertanyaan hari ini, ketika kita mendengar lagu, ketika kita melihat cerita, drama, film, iklan, ya, ataupun hal-hal lainnya, adakah jiwa kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Ini bisa kita ukur dengan diri kita sendiri, betul. Maka itu di dalam Islam itu hiburan itu ada tingkatannya, ada tingkat hiburan, ya. Ada hiburan yang melalaikan, ada hiburan transisi, ya, atau yang menengah, ya. Kemudian yang terakhir itu paling tinggi itu hiburan yang sejati atau hiburan hakiki. Nah, jadi di sini kita ingin melihat. Jadi sebab itu umat Islam semestinya orang beriman itu dia sampai kepada peringkat yang terakhir, yaitu peringkat tertinggi hiburan yang sejati dan hakiki. Ya. Jadi kalau tadi katakanlah hiburan yang melalaikan, ya, dia bertapak di nafsu. Jadi kehendak-kehendak negatif dari nafsu itu, ya. Hal-hal mendengar lagu-lagu yang tidak baik, ya. Ajakan-ajakan, melihat filem-filem tidak baik, kan, atau melihat iklan-iklan tidak baik dan sebagainya. Ataupun kalau dia katakanlah ingin berlibur, berwisata,
cenderung kepada hal yang tidak baik. Okey. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tapaknya di nafsu. Maka kalau tapak di nafsu, kalau nafsunya tidak dididik, maka nafsu itu cenderung kepada hal yang tidak baik ya. Nah, seperti itu. Maka hiburan seperti ini semestinya kita hindari. Karena hiburan seperti ini bukan memberikan kebaikan kepada manusia, bahkan menjadikan kerusakan kepada manusia. Dan fenomena inilah yang terjadi di tengah masyarakat ya, terutama para remaja, pemuda-pemudi, ketika hari ini kita disuguhkan dengan hiburan-hiburan yang melalaikan melalui radio, melalui TV, melalui gadget ya, kemudian melalui sosial media sebagainya. Katakanlah ada YouTube, ada Facebook ya, ada Instagram, kemudian ada TikTok dan sebagainya. Maka tanpa kita sadari, hiburan-hiburan yang didoktrin kepada kita hari ini telah merusakkan fitrah, merusakkan akal, merusakkan nafsu dan merusakkan diri manusia pada hari ini. Karena dia dari nafsu, dan nafsu ini kan cenderung mengajak kepada kejahatan, kemaksiatan. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Kemudian yang kedua, tekanan kedua itulah hiburan transisi. Hiburan transisi ini karena manusia ini kan bila dia jauh dengan agama, maka dia akan lalai. Maka dakwah, tarbiyah, ya, ingatan-ingatan, nasihat perlu selalu ada pada manusia. Kalau tidak, manusia ini akan cenderung kepada hal-hal yang negatif. Maka hiburan transisi ini ialah yang dari hiburan yang melalaikan ingin dibawa kepada hiburan sejati ya. Makanya adanya hiburan-hiburan Islami ya, ada nasyid ya, ada katakanlah drama, tapi drama yang Islami ya. Kemudian juga ada bentuknya hadrah ya, kemudian juga ada misalnya tarian-tarian katakanlah ya, yang dengan tarian itu, gerakan-gerakannya itu, tarian sufi kalau kata orang Malaysia, itu membawa kita pun dekat dengan Allah. Nah, seperti itu, dibawa ke sana ya. Nah, itu hiburan transisi yang dikategori kedua setelah hiburan yang melalaikan. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang paling tinggi itu hiburan sejati, hiburan yang hakiki. Jadi sebenarnya Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita adalah penghibur yang sebenarnya, penghibur sejati kepada kita. Nah, jadi seorang hamba yang susah ya, yang gundah gulana, maka ketika dia datang menuju Allah ya, maka dia pun akan terhibur ya, ketika dengan air mata mengurai menyampaikan kesilapan-kesilapan, kesalahannya, bertaubat, maka Allah ampunkan dosa. Itu diantaranya ya. Jadi dengan kita berakidah yang kuat pada Allah, maka hakikatnya Allah lah penghibur kita yang sebenarnya. Maka dari itu kalau kita melihat di zaman di zaman para sahabat ya, zaman Rasulullah dulu ya, kalau kita melihat kenapa tidak ada pementasan-pementasan atau hiburan-hiburan seperti hari ini di zaman Rasulullah, para sahabat ya? Tetapi ada. Mungkin orang mengatakan, ya dulu kan zaman Rasulullah itu kan tidak modern seperti hari ini kan. Maksudnya. Jadi nggak perlu ada konser, nggak perlu ada film, drama dan sebagainya. Tetapi yang sebenarnya mesti kita fahami bahwa di saat itu adalah tingkat keimanan dan ketakwaan Rasulullah dan para sahabat itulah tingkat puncak yang tertinggi. Maka mereka tidak memerlukan hiburan-hiburan dari luar, tapi mereka terhibur dengan diri dalaman mereka itu, dengan mereka berakidah, bertauhid yang kuat pada Allah, kemudian bersyariat ya, kemudian berakhlak, maka itu menjadi hiburan kepada mereka. Jadi tidak perlu lagi hiburan-hiburan dari luar ya, karena hakikatnya mereka sudah merasakan Allah itulah sebagai penghibur sejati, Allah itu sebagai penghibur yang agung. Nah, ya. Jadi mungkin bilang, oh dulu karena zaman dulu nggak perlu seperti itu ya. Jadi artinya di zaman itu tidak perlu hiburan-hiburan seperti hari ini. Kenapa? Karena hiburan dari dalam itu, dari hati yang bertakwa, yang beriman itu, maka akan lahirlah hiburan, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki kepada insan, kepada manusia saat itu. Nah, ya, jadi kita klasifikasi ya. Jadi ada hiburan melalaikan, hiburan transisi, hiburan sejati yang hakiki ya, dan hiburan hakiki yang sejati ini dia bertapak di hati, dia bertapak pada iman, pada takwa. Seperti itu. Nah, jadi semestinya kita hari ini mengejar hiburan yang hakiki tadi. Yang hakiki. Ya, walaupun dalam prosesnya yaitu menuju kepada hiburan dari yang melalaikan, kita hijrah kepada hiburan transisi, kemudian hakikatnya kepada hiburan yang sejati ya. Maka kalau kita dengar syair kan, ini kebanyakan
Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu berlangit luas. Kan begitu ya? Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba itu, tapi lautan pengampunan dari Allah itu sangat luas sekali. Nah, ini juga sebagai Allah itu menghibur hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi kepada hamba-hamba yang datang kepada Allah, ya, yang benar-benar mengabdi kepada Allah, ya, dan mereka bangun di tengah malam, ya, mengadu kepada Tuhannya, mengadu tentang hidupnya, mengadu tentang kerja, tentang masalah anak, keluarga, masalah kantor, ya, masalah negara, mengadu kepada Tuhan. Maka ketika kita mengadu dengan air mata, menyesali kesalahan kita, maka di situ nanti akan datang ketenangan. Kenapa? Hakikat ketenangan, kebahagiaan ini adalah Allah yang anugerahkan kepada hati manusia. Jadi tidak ada jalan lain melainkan kita mengharapkan hiburan yang sejati dunia hari ini adalah kembali kepada Allah, ya, bertauhid kepada Allah, ya, berakidah, ya, kemudian juga bersyariat dan berakhlak. Maka inilah yang hakikatnya yang mesti kita fahami. Berarti menurut Ustaz, hiburan ini memang perlu, ya? Perlu, memang. Perlu. Ya. Tetapi bagaimana di zaman ini, atau di relevan ini, bagaimana cara menyadarkan generasi muda agar generasi muda itu lebih cenderung ke hiburan yang memang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun menyadarkan diri, muhasabah diri. Itu bagaimana cara menyadarkan generasi muda, Ustaz? Jadi ini kan bukan mudah, ya. Kita berada di akhir zaman, ya, dengan segala fitnah, dengan segala godaan-godaan dunia, ya, yang bukan mudah untuk kita hindari. Maka keselamatan dunia ini dan juga yang paling penting itu keselamatan di akhirat ialah dengan kita beragama. Karena agama itulah yang akan membentengi kita. Maka tidak ada jalan lain melainkan kembali kepada Allah, kembali kepada agama. Maka ketika itu perlunya kita belajar ilmu agama supaya kita faham, kan, dari kita kenal Allah, datang rasa cinta kepada Allah dan datang rasa takut kepada Allah. Maka dibawalah masyarakat hari ini, generasi muda hari ini untuk dekat kepada Allah. Maka metode dakwah ini kan banyak, di samping mengaji, dengan khutbah, dengan dengan ta'lim, ya, dengan tarbiyah, juga melalui kaedah-kaedah atau uslub dakwah, iaitu caranya dengan melalui seni. Melalui dengan hiburan, seperti itu, ya. Nah, jadi kan hiburan ini bagian daripada kebudayaan, ya, bagian daripada seni, ya. Jadi maka dari itu, sebab itu perlu kita juga di samping mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah melalui media seni atau melalui hiburan ini, melalui sosial media, artinya kita perlu ada model, contoh, ya. Kalau misalnya lagunya bagaimana? Kalau misalnya filmnya drama bagaimana yang Islami? Kalau misalnya tarian, koreografer, kan itu bagaimana? Kalau misalnya dalam bentuk hal lain juga, tentu Islam telah mengatur itu semuanya, ya. Makanya hari ini yang kita mesti garis bawahi, apabila kita terlalu ditampilkan, ya, dengan hiburan-hiburan yang melalaikan ini, ya, seperti kita sampaikan tadi, ya, dengan katakanlah yang membawa kita semakin jauh kepada Allah, maka dia ada efek sampingnya, efek samping negatif, ya. Jadi kalau kita masyarakat sudah terpapar dengan hiburan yang melalaikan ini, apa yang akan terjadi? Yang pertama, akan lahir manusia-manusia, generasi yang lemah jiwanya. Ya. Kemudian lambat pemikirannya, ya. Kemudian yang hanya mampu memikirkan tentang diri sendiri, ya. Terlena, ya, lalai dengan cinta, ya. Hari ini kan lagu-lagu banyak lagu-lagu cinta, ya, tapi cinta yang murahan, cinta kecewa, ya, cinta nafsu, ya. Halusinasi, ya. Kemudian sampai mereka, ketika mereka lalai dengan dunia mereka, lalai dengan kehidupan mereka, dengan hidup mereka tadi, maka mereka akan lupa tanggung jawab pribadi, lupa tanggung jawab pada keluarga, apatah lagi lupa tanggung jawab pada agama, nusa dan bangsa. Nah, ini yang terjadi pada kita hari ini, kan. Jadi generasi muda, masyarakat kita dilalaikan dengan hiburan hari ini, sehingga akhirnya apa? Tidak ada lagi yang membela bangsa, negara dan agama. Jangankan membela agama, bangsa dan negara, ya, membela dirinya sendiri untuk bangkit, ya, menata kehidupan. Karena generasi muda hari ini merupakan menjadi estafet ke depan. Mereka sudah tidak mampu lagi, ya. Nah, ini kita takutkan dengan sosial media hari ini, ya. Kita ditampilkan dengan hiburan yang seperti itu, ya. Nah, kemudian juga yang kedua, yaitu akan tercorak, ya, terpapar dengan budaya-budaya
pornografi, ya, kemudian kekerasan, ya, terjebak dalam gejala sosial, ya, kemudian juga akhirnya terlibat dengan kejahatan seperti pergaulan bebas, ya, pemerkosaan, zina, narkoba, mencuri, ya, kemudian merampok, membunuh dan sebagainya. Nah, ini apa? Akibat dari apa? Hari-hari kita ditayangkan, ya, ditontonkan dengan hal-hal yang negatif tadi, dengan hiburan yang begitu yang kita inginkan hiburan tersebut, ternyata hiburan itu bukan membawa kebaikan kepada kita, tapi justru membawa kerusakan kepada kita, ya. Sehingga akhirnya bukan saja dikatakan tadi, bukan saja karena kerusakan ini, bukan saja mereka tidak bertanggung jawab dengan keluarga, ya, diri, ya, kemudian juga kepada masyarakatnya, juga kepada agama, bangsa dan negara. Nah, jadi kita melihat, oh, nggak apa-apa hiburan nih, santai aja, kita happy gitu kan. Tidak, sebab dia ada implikasi, ada efek yang tidak baik kepada diri manusia tersebut. Maka dari itu ini yang menjadi persoalan pada kita, ya, sehingga semestinya ini menjadi catatan kepada kita, bagaimana untuk kita merubah perkara ini dari hiburan yang melalaikan kepada hiburan transisi, dan juga menjadi hiburan yang hakiki, yang sejati tadi, yang hiburan yang paling utama tadi. Maka di sini seperti dikatakan di awal tadi, kita tidak dapat menghindar daripada hiburan, karena itu fitrah. Ingin hiburan itu fitrah. Iya, betul. Cuma bagaimana kita mengisi fitrah itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan hiburan yang baik dan benar, yaitu dikatakan di awal tadi, hiburan yang makin kita dengar, makin kita lihat, makin kita nikmati, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu kalau kita lihat dulu, ya, para sahabat, ya, di zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat itu, kesusahan-kesusahan, ya, solat itu, ya, solat itu menjadi hiburan, ya, kemudian mengaji menjadi hiburan, ujian-ujian, kesusahan yang mereka hadapi itu juga menjadi hiburan, ya. Pernah nggak kita merasakan kita diuji dengan katakanlah rezeki, ya, dengan keluarga, dengan kawan, ya, waktu itu kita mengadu pada siapa? Karena manusia ini tidak mampu menyelesaikan masalah manusia, ya, tapi yang mampu menyelesaikan masalah manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengadu kepada Allah itu, kita terasa terhibur, tenang, bahagia, tentram hati kita, kan? Bermunajat pada Allah seperti itu, ya. Jadi dengan seperti itu kita kenal Allah, kemudian kita kenal juga diri kita, kemudian kita faham kerja-kerja Allah, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan manusia ini, ya. Jadi maka akan terhibur di situ. Maka kita lihat para sahabat itu, kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi juga itu menjadi hiburan kepada mereka. Jadi solat mereka, ya, ibadah mereka itu, itulah hiburan pada mereka. Maka ketika itu sudah mereka dapat hiburan sejati itu, sudah tidak perlu lagi hiburan-hiburan di luar. Kenapa? Hati sudah tenang, gembira dan bahagia. Nah, kita di akhir zaman ini, karena kita jauh dari agama, kita jauh daripada syariat, ya, sehingga akhirnya apa? Kita memerlukan hiburan-hiburan di luar, hiburan-hiburan nafsu tadi, ya, yang kita rasa, oh, hiburan ini bisa menyelesaikan masalah kita. Karena mengapa? Hiburan nafsu ini dia sifatnya sementara. Kita rasa waktu kita berhibur itu kita terhibur, tapi setelah kita selesai hiburan, maka sakit itu akan datang kembali. Sedangkan hiburan hakiki sejati itu dia bagaikan obat. Ketika kita berhibur, maka ketenangan itu bukan saja ketika kita berhibur dengan hiburan sejati, maka efek setelah kita berhibur dengan hiburan sejati, ketenangan, kebahagiaan itu akan terus datang. Ya, berarti continue terus, ya, seperti itu. Berarti hiburan yang sejati itulah penawar, ya, bagaikan obat, ya, penawar jiwa, ya. Penawar jiwa. Jadi kalau kita melihat generasi ini, tentunya agak sedikit aneh, ya, Ustaz. Saya lihat beberapa daripada generasi muda ini sedang galau, butuh hiburan, dengar lagu galau, makin tambah galau. Jadi kalau dengar lagu cinta, ya, lagi patah hati, putus cinta, dia semakin jauh, ya. Semakin tidak ketemu, ya, dengan bicarakan, ya. Nah, itu seperti itulah yang perlu kita fahami hari ini, kan. Berarti hiburan itu relatif, ya, Ustaz? Ya, artinya kita ingin bawa hiburan yang melalaikan itu sampai kepada peringkat hiburan sejati tadi. Jadi di situ fungsinya dakwah melalui hiburan tadi, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana para sahabat juga, ya, mereka juga bersyair, ya, kemudian juga mereka memainkan rebana ala musik dan sebagainya, ya, dan sebagainya sebagai pemenuhan fitrah tadi, ya, berhibur, ya, tidak salah itu, ya. Jadi begitu juga hari ini semestinya
kita ada aturan-aturan atau batasan-batasan yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Jadi hakikat berhibur ni apa? Ingin bahagia, ingin tenang, bahagia, gitu kan? Jadi kalau kita, untuk apa kita berhibur? Mengeluarkan uang yang banyak, mungkin kita mencari hiburan keliling dunia, tapi kita enggak terhibur, tidak bahagia ya. Dan itu yang kita lihat. Maaf kalau kita melihat bagaimana artis-artis di luar di sana ya, misalnya banyak mereka sebagai bintang filem, kemudian juga aktor aktris ya, kemudian penyanyi yang sangat banyak diminati, ramai peminat ya, mengidolakan mereka ya. Bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya, poster-poster mereka ditempel di mana-mana ya. Bahkan cara hidupnya ditiru ya. Mobilnya, keluarganya, kan cara makannya, cara berkehidupannya. Tapi di penghujung kehidupannya berapa banyak artis-artis hari ini kita lihat, maaf ya, yang mereka pun akhirnya tidak terhibur dengan apa yang mereka sampaikan. Bahkan banyak yang bunuh diri ya, kita lihat artis di barat, frustasi ya, patah hati dan sebagainya, bunuh diri, sehingga mereka tidak bahagia sebenarnya. Padahal seorang penghibur itu semestinya dia terhibur dirinya dulu, baru dia mampu menghibur orang lain ya. Jadi seperti kita jual obat ya, pernah kita ceritakan jual obat ya, kita ingin jual obat, katakanlah obat panu, obat kurap ya, tapi yang jual obat itu dia berpandu berkurap, akankah orang membelinya? Tidak ya. Demikian juga kita penghibur tengah masyarakat, tapi kita diri pun tidak terhibur. Kita jiwa kita resah, gelisah ya, dan sebagainya. Tidak mungkin ya, logikanya tidak mungkin kita dapat menghibur masyarakat. Dan kalaupun kita menghibur, itu hiburan yang semu. Ya, hiburan yang melalaikan ya. Jadi semestinya hari ini Islam melahirkan penghibur-penghibur, artis, aktris, aktor yang berwatak murabbi, yang beriman, yang bertakwa ya, sehingga dengan mereka menghiburkan, dengan mereka menyanyikan lagu, dengan mereka menari, dengan mereka bermain musik, dengan mereka melakonkan drama filem, orang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Orang akan tiru cara mereka beribadah, cara mereka berakhlak, cara mereka bertutur kata, cara mereka berpakaian ya, cara mereka menghadapi masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Maka Islam juga artinya perlu model artis itu sebagai role model kebaikan ketika masyarakat. Nah, ini yang kurang hari ini. Akhirnya ketika kita ditayangkan dengan hiburan-hiburan yang melalaikan, hiburan-hiburan yang tidak mendidik tadi, dengan artis-artis yang katakanlah tidak menutup aurat ya, kemudian tidak taat kepada Allah ya, kemudian dengan bahasa-bahasa yang tidak baik ya, dan dengan hal-hal yang tidak mendidik, akhirnya masyarakat pun dibawa kepada didikan atau perkara-perkara yang tidak baik juga. Nah, artinya peranan seorang artis, peranan seorang penghibur itu penting untuk mengubah masyarakat kepada kebaikan. Tapi perlu seorang penghibur atau artis atau seniman yang berwatak murabbi. Murabbi ini maksudnya mendidik ya kepada kebaikan. Nah, inilah hari ini. Tapi hari ini yang muncul kebanyakan adalah seniman-seniman ya, penghibur-penghibur yang membawa masyarakat ke arah yang tidak baik. Dan ini mesti kita ubah. Ya, disinilah peranan dakwah ya, peranan media, sosial media sebagainya masuk pada ruang-ruang hiburan ya, tapi yang dibenarkan oleh syariat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang memang betul Ustaz, apa yang kita lihat dan apa yang Ustaz sampaikan tadi betul, bahwa kalau misalkan hiburan itu bersifat Islami atau mendekatkan diri, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedikit peminat. Kalau misalkan umbar aurat, kemudian kocak kalau istilah sekarang, ada komedi-komedi gila sedikit, itu viral. Jadi memang apakah memang penikmat hiburan itu memang sudah seperti itu keadaannya, ataupun memang ada upaya untuk mengubah para penikmat hiburan, baik itu di hiburan komedi, hiburan seni budaya, kemudian hiburan musik dan sebagainya, Ustaz? Ya, hakikatnya kita di dunia ini kan, dunia ini jembatan menuju akhirat, yaitu jalan kebaikan ya. Jadi hakikatnya kita akan kembali kepada kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi. Maka di sana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan jalan di dunia ini hanya dua saja, tidak tiga ya. Jalan ke kanan atau jalan ke kiri gitu kan. Nah, hari ini kita melihat kelalaian demi kelalaian di tengah masyarakat. Masyarakat yang terbiar,
yang tidak terdidik. Maka tema kita hari ini yaitu hiburan yang mendidik jiwa. Mendidik, bukan saya menghiburkan. Kalau yang menghiburkan, sekadar menghiburkan banyak ya, tapi yang mendidik dengan hiburan itu, mendidik masyarakat untuk lebih dekat, lebih taat kepada Allah, itu yang jarang hari ini. Maka hari ini masyarakat yang ada hari ini perlu dididik sebagaimana kita perlu memberi nasihat, memberi dakwah kepada mereka. Dakwah ini kan banyak caranya ya, di antara dengan cara metode dengan berhibur, dengan seni boleh kita berdakwah ya kan. Maka di sinilah peranan para pendakwah, para penghibur yang berwatak murabi tadi untuk mengajak masyarakat untuk kembali kepada hiburan yang sebenarnya. Mungkin dalam perjalanan itu kita masih perlukan hiburan transisi tadi ya, dengan nasyid dengan sebagainya itu untuk kita bawa kepada hakikat hiburan sejati tadi. Ini bukan mudah ya, proses ya. Bahkan kita melihat dulu sebenarnya para pendakwah kita ya di Aceh sendiri, ulama-ulama kita ya, katakanlah Syekh Abdul Rauf ya, juga memasukkan unsur-unsur hiburan ini dalam media dakwahnya. Kita melihat juga Wali Songo ya, juga masukkan unsur-unsur hiburan ini ke dalam dakwah mereka. Karena seperti dikatakan tadi, fitrah ini nggak bisa kita bunuh dia, tapi mesti kita isi kepada kebaikan. Tapi kalau fitrah ini kita tutup, kita bunuh, maka jiwa akan berontak. Maka ketika jiwa akan berontak, mereka akan ekspresikan hal-hal yang negatif. Maka disinilah pentingnya hiburan yang kita berikan kepada masyarakat itu hiburan yang baik dan benar. Nah, inilah tugas juga para pendakwah ya, para musisi, para seniman ya, para budayawan ya, juga membuat satu atraksi-atraksi, hiburan-hiburan yang memang jelas ada panduan secara syariat, tidak melanggar syariat. Nah, inilah tugas kita bersama ya. Mungkin setelah melihat dan menonton video ini, para seniman, kemudian budayawan dan semuanya yang bersifat penghibur itu buat satu komunitas untuk kemajuan di Aceh mungkin Ustaz. Ya, tentulah ya. Jadi memang kalau kita melihat secara Islam ya, bagaimana peradaban yang terbangun di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in ya. Kemudian kita melihat bagaimana di zaman Bani Umayyah ya, sampai ke Cordova, Andalusia ya. Itu perkembangan seni budaya ya, hiburan sudah sangat luas ya. Kemudian juga sampai di zaman Abbasiyah ya, di zaman Utsmaniyah ya. Nah, itu Islam sudah sampai kepada puncak tamadun Islam saat itu ya, walaupun kemudian hari ini kita bagaikan masyarakat yang terbiar dan terjajah ya, tapi yang mesti kita lakukan adalah kita kembali kepada peradaban atau tamadun Islam itu, karena sudah pernah dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita. Dalam konteks Aceh sendiri kita melihat bahwa seni hiburan dan sebagainya sudah berkembang sejak dulu ya. Katakanlah dalam seni syair vokal ya, kita sangat terkenal di Aceh dengan cair ya, mencair ya. Kemudian dalam bentuk-bentuk mempantun, merukun ya, mesifut ya. Kalau kita kemudian ada Dalil Khairat ya, di zaman itu. Kemudian dalam bentuk katakanlah pementasan ya, tarian-tarian ya. Kita tahu ada seperti tarian Saman ya, yang nuansanya, dasarnya, filosofinya memang kuat sekali dengan Islamnya ya. Kemudian ada tarian sedati dari perkataan syahadatain ya, syahadat yang dua ya, syahadat pada Allah, syahadat pada Rasul. Kemudian dengan Samaniyah tadi, dari Tarekah Samaniyah, Syekh Samaniyah ya. Kemudian juga ada Rapai Geleng contoh ya, dari Tarekat Rifa'iyah ya. Jadi nuansa-nuansa hiburan Islam itu di Aceh sendiri sudah berkembang dengan baik sejak dulu, seperti itu ya. Nah, mungkin dalam konteks di zaman modern ini, bagaimana unsur-unsur atau konten-konten budaya-budaya seni hiburan yang telah ada dulu kita angkat dalam bentuk modern hari ini ya. Mungkin dengan katakanlah pementasan Dalil Khairat ya, dengan tata lampu, sound system ya, dengan gerakan yang sangat menarik pakaian, dan itu sangat mungkin sekali ya. Kemudian lagu-lagu syair-syair Aceh yang lain itu dengan teknologi rekaman hari ini, dengan teknologi visual bisa dimunculkan dengan kebaikan-kebaikan gitu kan, yang lebih modern katakanlah begitu ya. Kemudian tarian-tarian tadi yang sudah kita sempat sebutkan tadi ya. Nah, jadi sebenarnya bukan persoalan. Jadi enggak, oh itu kan zaman modern, oh itu zaman dulu ketinggalan zaman, tidak. Buktinya tari Saman itu mendapat penghargaan ya, di internasional ya. Seperti itu, jadi pengakuan. Jadi siapa bilang, cuma hari ini nilai-nilai yang ada pada seni budaya Aceh itu, hiburan Aceh itu
perlu diangkat dalam nuansa yang modern dengan menggunakan teknologi pada hari ini. Oh, berarti dikombinasikan. Kombinasikan, cuma dia terikat dengan aturan-aturan pada syariat. Syariat. Nah, ini yang mesti. Jadi mudah. Jadi enggak, Islam itu tidak melarang hiburan, tidak ya. Tidak. Bahkan kita ini mempersulit. Tapi ada batasan-batasan ya. Sebab itu semestinya para seniman, para budayawan, artis dan sebagainya juga memiliki kefahaman agama yang dasar. Jadi kalau cuma menyanyi aja, menjadi artis saja, tidak memiliki kefahaman ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain. Nah, ini yang terjadi pada hari ini. Kita kehilangan panduan. Akhirnya kita melanggar norma-norma, ya, aturan-aturan yang telah digariskan dalam syariat Islam itu sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi sebuah ketakutan ya, soal macam aduh syariat Islam ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal sebenarnya aturan-aturan ini untuk menyelamatkan kita juga, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa? Setiap apa yang kita lakukan hari ini kita mesti bertanggungjawabkan di depan Allah nanti kan. Jadi nggak mudah-mudah begitu. Kita lihat hiburan, ekspresi, kebebasan, tidak begitu ya, tidak begitu. Bahkan kebebasan yang ada di Barat hari ini, Barat sudah ke arah kehancuran moral, akhlak dan sebagainya. Ya, walaupun katakanlah teknologi mereka maju, kemudian negaranya negara maju sebagainya, tapi dari segi akhlak kita melihat kehancuran moral dan sebagainya di negara Barat seperti hari ini. Nah, kita tidak ingin mengulangi kerusakan-kerusakan itu di tempat kita hari ini. Maka kalaupun kita perlukan hiburan itu sebagai memenuhkan pemenuhan fitrah kita ini, buatlah dengan cara yang benar dan baik. Masya Allah. Berarti kalau konser itu Ustaz bagaimana? Iya, ini kan konser, ini kan dasarnya pementasan ya. Pementasan. Ada show, ada konser, ada pementasan ya. Kalau sifatnya penampilan pementasan ya. Ini kan istilahnya, kalau yang sedang itu show namanya ya. Ada showbiz dan sebagainya. Kalau namanya konser itu dia lebih besar ya, yang melibatkan banyak orang, banyak yang terlibat dalamnya, artis-artisnya, kemudian dengan sound system yang lebih besar ya. Kemudian ada lighting lebih besar gitu kan. Nah, cuma sekarang persoalannya apa yang mau dikonserkan? Adakah konser yang kita sampaikan itu memang hiburan mendidik jiwa kita, ataupun semakin melalaikan kita gitu ya? Jadi kita buat misalnya acara pementasan seni yang besar ya, tapi dalam itu haflah Al-Quran misalnya ya. Kita membaca qiraah Al-Quran, kita membaca tilawah Al-Quran. Dengan itu orang Masya Allah ya, ada tadabbur Al-Quran ya, qari-qari ya, yang ditampilkan itu kan, membaca itu dengan lagu yang luar biasa, sehingga orang semakin Masya Allah, indahnya bacaan itu. Secara tidak langsung dekat kita dengan pencipta. Seperti itu kan. Atau bentuk-bentuk lain katakanlah kan. Kalau di Aceh ini lagi banyak orang yang menikmati konser Marawis tu. Marawis, hadrah dan sebagainya. Boleh saja ya. Ya kan, jadi kan bisa, itu kan kategori pementasan ya. Ada pementasan ya, ada penampilan, ada show, ada konser ya. Konser ini sifatnya sudah besar, melibatkan sistem yang lebih besar seperti itu ya. Tapi kalau katakanlah suatu hari kita menampilkan sebuah pementasan yang besar ya, di situ menampilkan sholawat ya, asmaul husna ya, kemudian zikir dan sebagainya, atau lagu-lagu, syair-syair yang membawa kesedaran kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga, kepada guru, kepada masyarakat, cinta sesama manusia. Bisa saja ya. Kemudian katakanlah misalnya tidak ada campur baur laki perempuan dan sebagainya ya. Itu sebenarnya pada teknis, tapi yang paling penting itu semua itu ada filosofi, ada falsafahnya, dan dia yaitu ada panduan-panduannya secara syariat. Nah, ini yang paling penting. Makanya perlu kita memahami ilmu syariat, terutama ilmu fardhu ain ini, supaya jadi ketika seorang membuat lirik lagu, maka liriknya itu ke arah cinta kepada Allah. Hakikatnya ya, ketika dia membuat melodi pun seperti itu ya, ataupun ketika dia bermain musik ya, sehingga hakikatnya ingin membawa orang lebih dekat kepada Allah. Seperti itu. Jadi bukan semakin jauh ya. Jadi kadang-kadang timbul tanya juga, oh nggak apa-apa, ini kan ekspresi seperti itu ya. Tapi melanggar norma-norma kehidupan, lebih-lebih lagi norma agama. Masya Allah. Baiklah, sahabat Deo Podcast Jalan Tercinta, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan pembahasan terkait dengan tema, yaitu hiburan yang mendidik jiwa. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mujibur Rizal, inti yang disampaikan tadi adalah bahwa hiburan itu memang menjadi fitrah dalam kehidupan manusia. Akan tetapi ingatlah hiburan yang seperti apa. Tentu hiburan yang mendidik jiwa,
dan hiburan yang semakin bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyadarkan diri kita dan menjadi wasilah atau jembatan, menjembatani kita untuk menuju jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak salah kalau misalkan hiburan itu dilakukan atau ditampilkan, tetapi sekali lagi diingatkan bahawa hiburan yang dimaksud adalah hiburan di dalam norma-norma agama, hiburan-hiburan yang memang mendidik generasi untuk lebih baik, attitude-nya, sopan santun, akhlak dan segalanya. Baiklah, baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak telah memberikan pencerahan terkait masalah hiburan, bahawa ada beberapa hari yang lalu ini sempat menjadi kontroversial di tempat kita, ya Ustaz. Jadi Islam itu telah mengatur, ya. Di terakhir ini katakanlah bagaimana cara kita memberikan satu konsep hiburan yang sebenarnya. Jadi kita ambil saya misalnya dari segi lagu-lagu, ya. Jadi ada panduannya misalnya seni suara vokal, ya. Jadi kekuatannya itu pada pesan, pada lirik lagu tersebut, kepada kebaikan, ya. Kemudian konsep hiburan disampaikan juga hiburan yang mendidik jiwa, ya. Jiwa ini perlu dididik, bukan dilalaikan, ya, bukan dirusakkan. Kemudian lagu-lagu disampaikan mengajak manusia cinta dan takut kepada Allah, itu hakikatnya, ya. Kemudian juga irama rentak lagu modern atau kontemporer, ya, bisa saja sesuai dengan semua lapisan usia, gitu, ya, bisa saja. Kemudian kekuatan vokal yang mantap juga membawakan lagu menyebabkan pesan mudah disampaikan. Jadi bukan sekadar teriak-teriak, sekadar menyanyi, ya. Kemudian juga pakaiannya rapi menutup aurat. Ini syarat-syarat dalam sebuah seni, ya. Kemudian katakanlah kalau seni peran juga, ya, katakanlah ada film, drama dan sebagainya. Yang hari ini kita banyak juga melihat sinetron, ya, di itu. Peran itu memaparkan nilai-nilai yang positif yang menjadi ikutan, bukan menonjolkan unsur negatif, ya, yang makin merusakkan. Juga peran yang dihayati menyentuh hati manusia sehingga mereka kenal cinta dan takut pada Allah. Jadi ke sana juga arahnya. Kemudian pesan dari teater, drama, sinetron, iklan dan filem menyadarkan manusia untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Ya, kemudian juga pesan positif yang dipentaskan bukan sekadar peran, tetapi juga itulah realita kehidupan yang sebenarnya yang dicoba diterapkan dalam masyarakat. Jadi bukan tipu-tipu ini, bukan hanya sandiwara kehidupan, tapi realita. Yang perlu kita berikan jalan penyelesaiannya. Dan juga pergaulan lelaki dan wanita terbatas, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi norma-norma ini mesti kita terapkan, ya, sehingga akan lahirlah sebuah hiburan yang bukan saja menghibur, tetapi yang terpenting itu mendidik jiwa kita. Dan terakhir, katakan dalam segi hiburan yang bentuknya tarian, ya, seni tarian, koreografer, ya, rentak tari yang dipersembahkan mempunyai pesan pengabdian diri kepada Allah, ya. Kemudian juga tarian yang bukan menghayalkan tetapi menyentuh hati, mendidik jiwa serta mempunyai misi kemanusiaan. Kemudian juga rentak atau gaya tarian yang mendukung dan menguatkan pesan, ya. Jadi tarian itu ada apa yang kita sebutkan tadi. Jadi gerak tari itu juga mendukung pesan yang kita sampaikan tadi, ya. Dan ini terungkap dalam tarian Aceh sebenarnya kalau kita melihat, ya. Kemudian gaya yang lembut, dinamis dan tiada ciri-ciri sensualitas dan kekerasan, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, pakaian penari menutup aurat dan sopan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi yang paling penting juga adalah seniman itu sendiri, ya. Jadi cara berpakaian dia itu menutup aurat, ya, ibadah dan sebagainya sangat menentukan, akan melahirkan sebuah hiburan yang bukan saja menghibur, tetapi yang paling penting mendidik jiwa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baiklah sahabat Dia Podcast channel tercinta, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang telah disampaikan nih. Mudah-mudahan penonton-penonton yang berbahagia, yang kita cintai ini bisa mengambil banyak pelajaran dan pesan dan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Mujibur Rizal. Dan kami juga berharap mudah-mudahan para seniman, budayawan dan semua aktivis hiburan atau penghibur dapat bisa melihat, menonton video ini. Mari sama-sama kita bekerja sama demi arah yang baik. Kita bisa berkontribusi dan kita bisa musyawarah
dalam hal ini Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Baiklah sahabat Diau Podcast channel tercinta, Alhamdulillah terima kasih telah mendukung channel ini. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan apabila sudah subscribe, jangan lupa di like, share dan komen channel Diau Podcast. Apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz telah hadir kembali di sini. Masya Allah, baru sampai dari Malaysia Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kebetulan di sana juga kita ada pementasan seni ya, nasyid ya. Kebetulan bulan Maulid Rasul ini juga banyak ya. Betul. Di televisi, kemudian di berbagai acara. Masya Allah, berkah selalu Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Baiklah sahabat Diau Podcast channel tercinta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.